Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah, yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, yang senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, yang mampu menyembuhkan penyakit apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan segala macam penyakit kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ketenangan, ketentraman jiwa. Siapapun jiwanya yang sedang gundah gelisah, Allah yang punya kemampuan, hanya Allah, menyelesaikan masalah-masalah yang dalam hati kita, sahabatku. Apapun ujian dalam hidup kita, jangan pernah putus asa. Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun, senantiasa ada bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan jiwa kita, raga kita, sehingga kita semuanya termasuk orang-orang yang tangguh, kuat imannya, disehatkan segala lahir dan batinnya. Mari kita bersolawat kepada yang mulia Rasulullah SAW. Saya dari Serang, kondisi mau berangkat ke Bekasi kembali. Semoga dengan sholawat ini Allah berkahi sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diuji oleh Allah, maka Allah sedang sayang kepada kita. Siapa yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan-jangan Allah tidak peduli kepada kita. Ujian dari Allah ada yang enak, ada yang tidak enak. Sehat ujian dari Allah, sakit ujian dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk selalu kepada kita, membimbing kita agar supaya apapun kondisi kita, dikuatkan iman kita, ditentramkan jiwa kita, dan membuat kita semakin dekat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, jangan merasa jauh dari Allah. Allah sangat baik kepada kita.
Orang yang tidak beriman diberikan kesulitan oleh Allah dalam hidup ini, tetapi bukan ujian, melainkan cepretan dari Allah, peringatan dari Allah. Orang yang taat kepada Allah senantiasa, walaupun diberikan kesulitan oleh Allah, merupakan sebuah ujian dan peningkat harkat derajatnya dan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Semoga apapun yang menimpa diri kita, dari sahabat-sahabat, dalam rumah tangganya, dalam ekonominya, itu adalah cinta dan kasih sayang Allah yang tak pernah putus kepada kita. Cintanya yang tidak pernah tertandingi oleh apapun dan siapapun. Cinta Allah sangat murni kepada kita, sangat dalam kepada kita, perhatiannya pun sangat luar biasa. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi Sang Khalik. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita, Allah pula yang mampu, yang bisa memberikan apapun sekehendaknya. Allah ingin kita mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu membuat kejutan-kejutan kepada kita. Misalkan kita sedang anteng-anteng dengan suami kita, rumah tangga kita, Allah bikin masalah. Agar supaya kita tidak lalai kepada Allah, supaya kita tidak cintanya kepada suami, supaya kita tidak cintanya kepada istri, tidak takut kepada suami, tidak takutnya kepada istri, melainkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyuruh suami untuk mencintai dan menyayangi istrinya dan istri untuk menyayangi suaminya. Saat orang tua dengan anak baik hubungannya, maka Allah berikan masalah. Dengan diberikan masalah tersebut, Allah hanya ingin kita tidak keterlaluan berharapnya kepada orang tua atau kepada anak, melebihi harap kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mencintai orang tua kita karena Allah. Kita juga mencintai anak kita karena Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin sekali kita selamat dari ketauhidan yang menyimpang, dari ketauhidan yang salah, sehingga kita murnikan tauhid kita hanya dengan kesulitan yang Allah timpakan kepada kita, sehingga kita mengakui la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku, salat bukan untuk supaya kita tidak ada masalah dalam hidup. Tapi sholat adalah tanda kita bersyukur kepada Allah, tanda kita cinta kepada Allah, tanda kita hamba kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwa yang asal bicara, kalau ibadah tujuannya rezeki, harus diluruskan lagi katanya tauhidnya, menjadi tauhid murni. Allahu Akbar. Coba ingat-ingat kalimatnya. Kalau beribadah, kalau sholat, kata beliau nih. Kemudian kalau sedekah, harus jangan karena minta rizki kepada Allah, tapi karena lillah. Tauhidnya harus diluruskan, kata beliau. Saya jawab, saya jawab apa? Memangnya Anda tidak pernah tidak pernah sholat? Ya sholat. Gak boleh sholat minta rezeki kepada Allah. Gak boleh, kata beliau. Sholat itu harus karena Allah. Tidak boleh minta rezeki. Coba dengarkan baik-baik kata saya. Di dalam sholat, duduk antara dua sujud, Anda baca tidak? Kata saya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni hamba. Warhamni, sayangi hamba. Wajburni, penuhi kebutuhan hamba. Warzuqni, berikan rizki kepada hamba. Itu Anda minta rizki kepada Allah di dalam sholat. Makanya kalau sholat, kalau bicara harus dengan ilmu. Berarti Anda sholat gak tahu artinya. Betul tidak?
Dan Allah juga yang menyuruh kita sholat. Kemudian baginda Rasulullah, kalimat-kalimat sholat itu ada minta rizki. Dan jangan dianggap rizki itu hanya sekedar uang. Rizki kita minta kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini, minta petunjuk. Wa'afini, minta diangkat derajat kita. Wa'afini, minta disehatkan, di kesembuhan, minta ke Allah. Allah yang nyuruh, Masya Allah. Wa'afini wa'afu anni, maafkan hamba. Minta dimaafkan kepada Allah. Kita minta rizki, suruh kepada Allah. Kita minta kesembuhan, disuruh kepada Allah. Siapa yang nyuruh? Allah. Berarti ente sholatnya nggak tahu artinya. Ya, jangan-jangan sholatnya nggak tahu artinya, cuman pengen nyinyir aja. Jangan, sahabat. Asal ngobrol aja, itu tauhidnya harus dibenerin katanya. Kalau kita sedekah minta rizki ke Allah, itu salah. Kalau kita sholat minta rizki ke Allah, itu salah tauhidnya. Siapa bilang? Berarti ente tidak pernah doa duduk di antara dua sujud. Berarti ente nggak bilang Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni. Berarti ente nggak bilang warzuqni. Dan yang namanya rizki itu adalah bukan sekedar uang. Rizki itu adalah ketenangan batin, itu rizki. Kita senang sholat itu rizki. Kita banyak banyak bersaudara itu rizki. Kita berharmonis rumah tangga itu rizki. Diberikan kesehatan juga rizki. Diberikan ketenangan juga rizki. Diberikan jodoh yang baik juga rizki. Diberikan anak yang soleh-solehah juga rizki. Jadi yang suka bicara asal ngobrol, mohon maaf ya. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Coba tanyakan dulu, belajar dulu. Kalau mau bicara tentang agama, belajar dulu. Jangan sampai ngomongnya salah. Malu kan? Bagaimana caranya supaya yang kita lakukan hanya karena Allah? Itulah ilmu ikhlas. Dan siapa yang bisa ikhlas? Hanya Allah dan kita sendiri yang tahu. Bagaimana ikhlas itu? Tangan memberi ke makhluk, kemudian harapannya hanya pembalasan, penilaian dan balasan dari Allah. Itulah ikhlas. Tangan memberi ke makhluk, harapan, penilaian, penghargaan dan pembalasannya hanya dari Allah. Itulah ikhlas. Siapa yang bisa ikhlas? Orang yang mengaku ikhlas. Di dalam kitab Al-Hikam berarti dia belum ikhlas. Karena orang yang ikhlas tidak akan pernah mau diakui dirinya oleh manusia sebagai orang yang ikhlas. Contoh, saya ini ikhlas membantu ente. Berarti dia tidak ikhlas. Kenapa? Karena ingin diakui oleh makhluk bahwa dirinya ikhlas. Sedangkan orang ikhlas tidak perlu diakui oleh makhluk. Hanya ingin diakui oleh Allah aja. Jadi ikhlas itu ada tingkatannya. Tingkatan ikhlas orang yang awam seperti kita sholat ingin mendapatkan surga, surganya dari siapa? Dari Allah, itu juga termasuk ikhlas. Kita sholat duha ingin diberikan, dimudahkan rizki oleh Allah, yang penting mintanya ke Allah, itu termasuk ikhlas bagi kita. Kemudian kita baca Al-Waqi'ah, minta diberkahi rizki kita, boleh tidak? Boleh. Diberkahinya kan oleh Allah, mintanya boleh. Itu juga ikhlas. Terus kalau bukan mintanya ke Allah, ke siapa? Kan Rasul menyampaikan kalau Anda mau sembuh, maka mintalah kesembuhan kepada Allah dengan wasilah sedekah. Berarti kita boleh sedekah. Ya Allah, saya sedekah nih, minta dengan sedekah ini hamba mohon wasilah sedekah ini hamba disembuhkan. Boleh tidak? Boleh. Ya Allah, saya sholat duha, dengan sholat duha ini mohon dengan pahala sholat duha ini ya Allah
Engkau berikan kemurahan rizki kepada hamba. Boleh enggak? Boleh. Siapa yang ngasih tahu? Allah dan Rasulnya. Allah yang menyampaikan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Dan siapa yang tidak berdoa kepada aku, kata Allah, dialah orang yang sombong. Gitu sahabat. Jadi kalau Allah senang diminta oleh kita makhluknya. Kalau manusia nggak suka diminta oleh Allah. Itu bedanya makhluk dengan sang khaliq. Sang khaliq Allah subhanahu wa ta'ala senang kalau ada hambanya meminta. Coba doa apa yang tidak ada permintaan di situ? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita minta rizki di situ. Diberkahi rizki kita. Gak boleh. Gak boleh kita minta rizki kepada Allah. Rasul yang mencontohkan. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, andai kata walaupun tali sepatumu, tali sandalmu putus, mintalah kepada Allah. Masya Allah. Mau sembuh, mintanya ke Allah. Minta lunas hutang, mintanya ke Allah. Oh ya. Kasih ya. Berkah sahabat. Insya Allah. Kita kemudian berdakwah dengan harapan ingin ditolong oleh Allah. Boleh tidak? Boleh. Allah yang menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Barang siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah itu mendakwahkan kebaikan. Mendakwahkan Islam yang benar. Maka Allah akan menolong kita. Ngajak orang kepada taat kepada Allah. Itulah menolong agama Allah. Mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Itu adalah menolong agama Allah. Dan siapa yang melakukan itu, Allah akan menolong kita. Rasulullah kemudian sahabat Sayyidina Ali. Kalau Anda katanya, kalau kalian ingin disembuhkan, belilah dengan sedekah. Jadi sedekah untuk membuat kita minta kesembuhan kepada Allah, boleh tidak? Boleh. Kita sholat taubat 2 rakaat, minta diampuni dosa kita, boleh tidak? Boleh. Dan orang yang bertobat, kata Rasulullah, akan dimudahkan rizkinya. Berarti kita sholat taubat dan minta ampun kepada Allah, banyak istighfar, itu dengan permintaan kepada Allah, minta dimudahkan rizki, boleh tidak? Boleh. Ikhlas enggak? Ikhlas. Yang enggak ikhlas itu, kita sholat, kita sedekah, tapi minta uangnya, minta rizkinya kepada selain Allah. Itu yang namanya tidak ikhlas. Itu namanya tidak tauhid. Selama mintanya kepada Allah, kita udah bertauhid kepada Allah. Apa arti tauhid? Menomorsatukan Allah. Mencintai manusia boleh nggak? Boleh, tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah. Sampaikan dalam hati kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimat tauhid. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wahai Allah yang wahai sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Boleh tanya lagi kepada para alim ulama. Saya bukan ustadz, saya bukan alim ulama. Cuman kalau dibicarakan tentang itu, insya Allah saya paham. Karena sampai kapanpun saya akan terus belajar. Dan wajib kita untuk belajar. Ilal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai ke liang lahat, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ilal mahdi ilal lahdi. Masya Allah, la quwata illa billah. Begitu sahabatku, ayo kita murnikan hati.
Tauhid yang murni yang gimana? Yang mintanya hanya kepada Allah. Udah itu. Mau minta apa aja. Minta mobil kepada Allah boleh? Enggak boleh. Itu tauhid. Ya. Yang enggak boleh itu kita menauhankan ikhtiar. Kita berobat ke dokter A, ke B. Kita wah luar biasa. Gara-gara berobat ke dokter anu saya sembuh tuh. Itu enggak tauhid. Ya Allah, alhamdulillah Engkau menyembuhkan hamba wasilah dokter A. Ya Allah, Engkau menyembuhkan hamba wasilah obat ini, wasilah obat itu, wasilah terapi ini, terapi itu. Tuh, Allah dulu yang dibesarkan, Allah dulu yang disebut. Maka Allah akan nggak marah kepada kita. Demikian sahabat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus punya ilmu, bukan untuk mencaci maki orang, bukan untuk menyinyirkan orang. Iya, kalau nyinyirnya benar, udah nyinyir, udah nyalahin orang, salah pula ilmunya. Kan malu kan? Masya Allah, la quwata illa billah. Barakallah sahabat, jangan sampai berhenti untuk belajar, jangan sampai berhenti untuk mencari ilmu, jangan sampai berhenti untuk berguru kepada orang-orang yang betul-betul beriman, berilmu. Masya Allah, la quwata illa billah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang terus aja mengenal siapa Allah, siapa keagungan Allah itu, dan akan kemana diri kita akhirnya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.